Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menerima firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan hendak diberitakan di persekutuan keluarga kami. Utuslah Roh-Mu kepada kami, agar kami diurapi dan diberikan kekuatan iman, mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu saat ini. Bertahtalah Tuhan dengan firman-Mu di kehidupan keluarga kami. Kami sedia menyambut firman-Mu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemuda, remaja, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terdapat dalam 1 Petrus pasal pertama ayatnya yang ke-17 sampai ayat 23 berbunyi seperti ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, kita semua menyadari, kita semua mengakui bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Kesadaran dan pengakuan ini sesungguhnya lahir dari keyakinan iman kita bahwa kita adalah umat ciptaan Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia ini tentu dengan maksud dan tujuan. Tuhan Allah hendak mengutus kita ke dunia ini dalam rangka menghadirkan tanda-tanda shalom kerajaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup di dunia ini ada batasnya. Dan kita adalah orang-orang yang menumpang di dunia ini. Karena dunia ini bukanlah negeri kita. Berdasarkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan surga. Dan Rasul Petrus menggunakan istilah dalam bacaan kita saat ini, menumpang di dunia ini. Apa maksud Rasul Petrus menggunakan kata menumpang di dunia ini? Kata menumpang yang dimaksudkan Rasul Petrus menunjuk bahwa semua orang percaya harus menyadari kewargaan mereka. Mereka bukanlah warga di dunia ini. Mereka ada di dalam dunia, bukan dari dunia, tetapi mereka diutus ke dalam dunia. Saudara-saudara, walaupun hidup di dunia ini hanyalah sementara, hidup kita di dunia ini hanyalah sebagai penumpang, tetapi Rasul Petrus mengingatkan semua orang percaya supaya hidup di dunia ini benar-benar hidup di dalam ketakutan akan Allah. Hidup di dunia ini harus benar-benar menjadi kehidupan yang berguna bagi Allah. Hidup dan takut akan Allah adalah tuntutan selama setiap orang hidup di dunia ini. Kenapa? Karena pada akhirnya ketika kita kembali dari dunia ini, kita akan berjumpa, semua orang akan berjumpa pada Hakim yang agung, yaitu Allah Bapa kita. Sebagai hakim,
Dikatakan dalam bacaan kita saat ini, ia tidak memandang muka. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang terlepas dan terbebas dari penghakimannya. Oleh karena itulah, hidup harus dibuat berharga. Menurut Rasul Petrus, hidup dalam takut akan Allah dimaksudkan sebagai respon atas karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus yang menebus kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan yang lain, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus Yesus di kayu salib. Jadi hidup akan takut akan Tuhan bukan dimaksudkan supaya kita beroleh keselamatan. Hidup dalam takut akan Tuhan bertujuan dimaksudkan sebagai respon bahwa kita sudah beroleh keselamatan. Hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini merupakan ciri dan cara serta pola hidup yang mesti dimiliki oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketakutan yang dimaksud bukanlah ketakutan kepada yang lain, bukan ketakutan kepada ganasnya ancaman dunia ini, bukan ketakutan kepada kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, tetapi hidup dalam ketakutan yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah hidup takut akan Tuhan. Rasul Petrus menyampaikan nasihat iman ini supaya setiap orang yang percaya menghargai kehidupan ini. Hidup yang kita hidupi adalah anugerah, pemberian Allah semata-mata hanya karena kasih-Nya. Karena itulah merespon kehidupan ini setiap orang percaya dituntut untuk hidup dalam takut akan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tindakan beriman ini dapat dilakukan oleh setiap umat Tuhan. Hidup dalam takut akan Tuhan mesti dapat dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri telah mengaruniakan Roh Kudus ke dalam hati setiap umatnya, termasuk kepada kita sekalian. Itulah sebabnya umat dapat menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran dalam ayat yang ke-22. Rasul Petrus menasihati semua orang percaya agar dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan mengamalkan kasih persaudaraan. Kata ini berasal dari dua suku kata yang tidak asing bagi kita. Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam ketakutan akan Allah sebagai penumpang di tengah dunia ini harus hidup dalam persaudaraan, hidup dalam Philadelphia. Hidup seperti inilah hidupnya orang-orang yang telah dilahirkan kembali. Hidup seperti inilah hidupnya orang-orang yang telah lahir baru, yaitu hidup dalam kasih persaudaraan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks atau kondisi serta keadaan kehidupan kita kalau kita menerima firman Tuhan saat ini tentu menantang kita untuk merenungkan nasihat firman Tuhan ini. Bagaimana kita hidup dalam kasih persaudaraan sebagai orang-orang yang telah lahir baru, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus melalui darah-Nya yang kudus. Padahal kita sedang berada dalam situasi dan suasana hidup di mana kita seorang dengan yang lain sungguh terbatas berjumpa. Bagaimana kita hidup dalam kasih persaudaraan sedangkan kita saat ini sedang hidup dalam kesendirian masing-masing rumah tangga. Saudara-saudara, dikala dunia merana saat ini, banyak orang ketakutan, ragu dan bimbang, tekanan hidup yang semakin terasa oleh karena banyak hal di kehidupan yang harus tertunda, bahkan harus batal untuk direalisasikan. Dikala banyak orang berduka karena kesakitan,
dikala perekonomian terganggu, banyak orang kehilangan pekerjaan, dikala banyak orang yang semakin kehilangan kepercayaan diri. Saudara-saudara, firman Tuhan menantang kita saat ini. Mampukah kita mewujud nyatakan kasih persaudaraan? Mampukah kita mewujud nyatakan Philadelphia saat ini dikala hidup menantang kita dalam suasana dan keadaan yang sangat menakutkan, meragukan, dan mengkhawatirkan ini? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghargai kehidupan ini. Dan kita dalam menghargai kehidupan ini juga ditantang oleh firman Tuhan untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Bagaimana kita menghargai kehidupan ini? Bagaimana kita hidup dalam kasih persaudaraan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup di tengah suasana yang tidak lazim, yang membatasi, yang menghindari kontak fisik dengan sesamanya, adalah kehidupan yang tidak mudah untuk dijalani dalam rangka mengaplikasikan kasih persaudaraan. Tetapi saudara-saudara, tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap orang percaya untuk dilakukan, karena Tuhan oleh Roh Kudus yang mendiami hati setiap orang yang berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang ditekankan dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama, bahwa sebagai orang-orang yang menumpang di dunia ini, kita mesti takut akan Tuhan. Dan dalam takut akan Tuhan itu kita menghargai karya kasih Tuhan, penyelamatan Tuhan yang menebus kita dengan darah Kristus. Bagaimana kita menghargai? Yang pertama tadi adalah hidup dalam kekudusan. Artinya bahwa selama hidup di dunia ini, takut akan Tuhan akan terus menjadi prinsip hidup kita. Takut akan Tuhan berarti hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Takut akan Tuhan berarti hidup memelihara kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Bukan hanya kehidupan pribadi, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan melalui Rasul Petrus mengajak semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus membuktikan bahwa mereka sebagai manusia yang lahir baru, sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali, mesti hidup memperjuangkan kehidupannya dan juga kehidupan orang lain. Saudara-saudara, kekudusan hidup harus terus dijaga dan dipelihara. Bagaimana caranya? Di tengah suasana dan situasi kehidupan saat ini, caranya adalah kita semakin memperkuat persekutuan kita dalam keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Disitulah kita akan menampakkan kekudusan kita, kehususan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini. Selanjutnya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, karena hidup ini adalah anugerah, karena hidup di dunia ini hanyalah sementara, karena identitas kita sebagai penumpang saja di dunia ini, maka di hidup yang sementara ini, hidup harus dibuat bermakna dan berkualitas, yaitu selalu berupaya untuk berpikir dan bertindak, memelihara kehidupan keluarga, dan juga memelihara kehidupan orang lain. Hidup yang kita hidupi mesti menghidupi orang lain yang hidup. Itulah sebenarnya panggilan firman Tuhan kepada kita saat ini. Saudara-saudara, walaupun kita hanya penumpang di dunia ini, walaupun hidup hanya sementara, ingatlah, kita telah ditebus, kita telah lunas dibayar oleh darah Kristus. Maka jaga dan pelihara kekudusan, peliharalah senantiasa kasih persaudaraan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita melalui tuntunan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin.